Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Dian Nuryansyah dengan NRP 602-603-2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft bab 1-2 dari proposal tesis saya yang berjudul pengawasan video secara real time menggunakan algoritma YOLO versi 8 berbasis IoT untuk deteksi kekerasan dan senjata. Untuk abstraknya di sini dengan kata kunci kekerasan, senjata, YOLO versi 8, IoT, dan real time. Kemudian untuk bab satunya, dari latar belakang sendiri, di sini ada penjelasan terkait kekerasan fisik dan senjata yang didapat dari World Report on Violence and Health. Saya akan jelaskan untuk kekerasan sendiri ini, yaitu penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja, terancam, atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, maldevelopment, atau kekurangan. Nah, di sini juga ada data dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2022, yaitu terkait kejahatan terhadap fisik sebanyak 38.822 kasus, untuk pencurian dengan kekerasan sebanyak 4.335 kasus, dan untuk pencurian menggunakan senjata di sini sebanyak 290 kasus. Selanjutnya di sini ada penjelasan terkait AI yang digunakan dan IoT. Di sini menggunakan AI yaitu YOLO versi 8, algoritma yang menunjukkan performa unggul dalam deteksi objek. Kemudian untuk integrasi IoT-nya, di sini integrasi IoT dilakukan untuk pemantauan yang lebih luas dan respon yang lebih cepat terhadap potensi ancaman. Nah, IoT di sini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan deteksi senjata secara real time dan meningkatkan sistem pengawasan keamanan yang berperan dalam skalabilitas dan fleksibilitas karena dapat ditingkatkan menggunakan sensor atau perangkat terbaru serta dapat diakses dari mana saja atau dapat diakses dari jarak jauh. Nah, penguasaan real time masih memiliki tantangan, yaitu kebutuhan akan akurasi deteksi yang tinggi, kondisi pencahayaan dan sudut pandang, serta manajemen bandwidth dan penyimpanan data yang efisien. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu deteksi sistem pengawasan senjata dan kekerasan secara real time menggunakan YOLO versi 8 berbasis IoT yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk upaya peningkatan keamanan melalui deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan. Di sini untuk rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem penguasaan real time yang mampu mendeteksi kekerasan fisik dan penggunaan senjata secara akurat menggunakan algoritma YOLO versi 8 berbasis AI. Yang kedua, bagaimana integrasi IoT dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan pemantauan sistem pengawasan kekerasan dan senjata dalam berbagai kondisi lingkungan. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem pengawasan berbasis AI dan IoT, terutama dalam hal akurasi deteksi, manajemen bandwidth, dan efisiensi penyimpanan data. Kemudian yang keempat, bagaimana sistem pengawasan kekerasan dan senjata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan melalui deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem pengawasan real time untuk mendeteksi kekerasan fisik dan penggunaan senjata dengan menggunakan algoritma YOLO versi 8 berbasis AI yang memiliki akurasi dan efisiensi tinggi. Yang kedua, integrasi dengan IoT untuk sistem pengawasan berbasis AI
memungkinkan pemantauan yang lebih luas dan respon yang cepat terhadap ancaman kekerasan dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menguji kinerja sistem deteksi dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti pencahayaan yang kurang, sudut pandang kamera yang berbeda, dan guna memastikan kehandalan dan akurasi deteksi. Yang keempat, menyusun solusi praktis dan dapat diimplementasikan dalam konteks keamanan untuk deteksi dan mencegah tindak kekerasan secara dini, dan juga meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir tujuannya, melakukan evaluasi terhadap dampak penerapan sistem yang dirancang dan dikembangkan dalam peningkatan efektivitas dalam upaya pencegahan tindak kekerasan dan penggunaan senjata di lingkungan masyarakat. Untuk manfaatnya sendiri, bagi masyarakat yang pertama, peningkatan rasa aman. Nah, yang kedua, pengurangan risiko tindak kekerasan, dan yang ketiga, kesadaran dan keterlibatan publik. Untuk penegak hukum, yang pertama ada peningkatan efisiensi pemantauan, kemudian bukti kuat dalam penegakan hukum, dan yang ketiga, pengurangan beban kerja. Manfaat yang ketiga bagi pengembang teknologi, yang pertama, inovasi di bidang AI dan IoT, kemudian pengembangan teknologi pengawasan yang lebih efisien, dan penerapan teknologi pada skala yang lebih luas. Untuk kontribusi penelitian di sini, kontribusi ilmiahnya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan algoritma deteksi kekerasan dan penggunaan senjata, khususnya melalui algoritma YOLO versi 8 yang sudah terbukti memiliki akurasi tinggi dan kecepatan pemrosesan yang unggul. Pada penelitian ini, IoT juga diterapkan untuk memperluas cakupan dan efektivitas dalam sistem pengawasan. Kemudian, kontribusi praktis. Di sini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan keamanan dengan memberikan deteksi dini terhadap tindak kekerasan atau pencurian menggunakan senjata yang berpotensi mencegah kejadian berbahaya sebelum eskalasi yang lebih lanjut. Kemudian batasan penelitian. Yang pertama, fokus deteksi ancaman terbatas pada objek berbahaya seperti senjata dan perilaku mencurigakan terkait kekerasan fisik. Yang kedua, sistem dioptimalkan untuk bekerja dalam kondisi pencahayaan yang umum seperti di minimarket. Kemudian yang ketiga, notifikasi sistem bergantung pada koneksi jaringan IoT yang stabil. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini penjelasan algoritma YOLO. Pertama ada penjelasan algoritma YOLO, kemudian ada perkembangan algoritma YOLO. Di sini ada arsitektur YOLO, kemudian ada penjelasan lebih lanjut tentang Internet of Things, perkembangan IoT, arsitektur IoT, dan ini daftar pustakanya. Nah, ini nanti untuk linknya saya cantumkan di bawah. Nah, itu saja presentasi singkat terkait draft bab 1 dan 2 dari proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.